Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi ST Dharma Bumi Putra. Kita berjumpa kembali di mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM di pertemuan yang ke-8. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas materi mengenai memahami konsep penghasilan dikenai pajak PPh pasal 21. Memahami konsep penghasilan dikenai pajak PPh pasal 21. Memahami konsep penghasilan dikenai pajak pasal PPh 21. Kita lihat. Ini dia. Pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Wajib pajak PPh pasal 21, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, 1 pejabat negara, 2 PNS, 3 pegawai, 4 pegawai tetap, 5 pegawai dengan status WPLN, 6 tenaga lepas, 7 penerima pensiun, 8 penerima honorarium, 9 penerima upah. Bukan wajib pajak, kita lihat pasal 21 sini, kita lihat. Bukan wajib pajak PPh pasal 21. 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, bukan WNI, tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional, bukan WNI, tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di
Indonesia. Subjek pajak PPh pasal 21, satu pegawai PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dari pemotong pajak. Pengecualian subjek pajak 1, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya. 2, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Hak dan kewajiban subjek pajak 1, pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. 2, jumlah PP pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPh yang bersifat final. 3, apabila wajib pajak menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka wajib pajak tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atau penghasilan tersebut. Objek pajak PPh 1, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun, bulanan, upah, honorarium, tunjangan. 2, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantian, THR, gratifikasi, bonus. 3, upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. 4, uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon sehubungan dengan PHK. 5, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. 6, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma penghitungan khusus limit profit. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa seperti tenaga ahli, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, pemain musik, pembawa acara, pelawak, agen iklan, peserta perlombaan, penjajah barang dan dagangan, peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan, distributor, pengusaha, MLM. Pengecualian objek pajak PPh pasal 21 1, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi guna. 2, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan PPh final. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura kenikmatan yang diberikan oleh pemerintah. 5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemerintah. 6. Zakat yang diterima oleh OP yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk disahkan oleh pemerintah. Pemotong PPh pasal 21, satu pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 2. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan-kegiatan lain. 3. Dana pensiun, badan penyelenggara, jam sostek, dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT, jaminan hari tua. 4. Perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status WPDN yang melakukan pekerjaan bebas. 5. Perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh OP dengan status WPLN. 6. Yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi sebagai pembayar gaji, upah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh OP. 7. Perusahaan, badan, BUT yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. 8. Penyelenggaraan kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internal, perkumpulan OP, serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WPUP dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Hak dan kewajiban. Kita lihat di sini hak dan kewajibannya. Pemotong pajak PPh pasal 21, kewajiban pemotong pajak, mendaftarkan diri, menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak, menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutama, mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT. Dikecualikan sebagai pemotong pajak, 1. Kantor perwakilan negara asing, 2. Organisasi internasional seperti ILO. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-8. Kita akan berjumpa pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.